Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 FM 104,2 dan juga di media-media seperti Instagram, Facebook, dan YouTube Pro 1 RRI Pontianak, dan juga di media live streaming. Terima kasih atas kehadiran pada Lentera Minggu Katolik pada hari ini, Minggu 13 November 2022 di RRI Pro 1 Pontianak. Semoga para pendengar selalu diberkati, dikasihi oleh Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Mari kita memulai Lentera Minggu Katolik kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu. Kami diizinkan untuk mendengarkan program Lentera Minggu Katolik di RRI Pro 1 Pontianak ini. Semoga kami yang mendengar ini menjadi yakin dan percaya, dan dengan tema hak dan kewajiban umat beriman, kami semakin mengetahui tugas kami sebagai umat beriman dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Berkatilah kami agar kami selalu dimampukan menjadi saluran berkat-Mu, menjadi alat-alat-Mu untuk mewartakan firman dan sabda-Mu dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Tema kita pada hari ini adalah hak dan kewajiban umat beriman. Seperti yang kita ketahui, tugas umat beriman adalah tugas gereja yang diwahyukan oleh Yesus Kristus. Tugas gereja sebagai tugas umat yang beriman adalah memberikan tugas kepada kita semua. Dan ada 5 tugas gereja. Yang pertama adalah liturgia, menguduskan. Yang kedua adalah kerigma, mewartakan. Yang ketiga adalah koinonia atau persekutuan. Yang keempat adalah diakonia, pelayanan. Dan yang kelima adalah martiria, kesaksian. Dalam menyambut tugas gereja tersebut, hak dan kewajiban umat beriman diatur secara jelas dalam kitab hukum kanonik, di mana kitab hukum kanonik merupakan salah satu sumber atau salah satu dari 3 hal sumber iman Katolik. Kita tahu bahwa 3 sumber iman Katolik adalah kitab suci, yang kedua adalah tradisi, dan yang ketiga adalah ajaran gereja, magisterium gereja. Dan kitab hukum kanonik merupakan salah satu pedoman dari magisterium gereja dari sekian banyak dokumen-dokumen gereja sebagai ajaran gereja. Tetapi dalam kitab hukum kanonik diatur jelas bagaimana hak dan kewajiban umat beriman, teristimewa awam. Dan ini merupakan suatu hal yang mesti kita ketahui. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kitab hukum kanonik memuat tentang hak dan kewajiban semua orang beriman Kristiani sebagai anggota gereja, yaitu yang dengan permandian menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, dijadikan umat Allah dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Jadi ada tugas imamat umum ketika kita dibaptis. Imamat umum itu adalah imamat yang diwariskan oleh Yesus Kristus kepada kita sebagai imam, nabi, dan raja, tetapi secara umum. Di dalam setiap perkumpulan, termasuk dalam persekutuan gerejani, setiap anggota yang ada di dalamnya selalu memiliki kewajiban dan hak yang dapat mereka laksanakan ataupun peroleh dalam perkumpulan ataupun persekutuan tersebut.
Kita tahu dalam 5 tugas gereja yang ketiga, koinonia, yaitu suatu persekutuan atau perkumpulan, kita diajak untuk selalu melaksanakan kewajiban dan mengetahui hak kita. Sebagaimana sebuah persekutuan atau perkumpulan yang di dalamnya banyak diatur tentang berbagai hak dan kewajiban dari para anggotanya, demikian pula Gereja Katolik. Dalam Gereja Katolik juga mengatur tentang hak dan kewajiban dari umat beriman untuk kelangsungan pelayanan dan atau hidup dari gereja dan jemaatnya. Mengapa kita sebagai umat Katolik harus mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai umat beriman? Karena itu penting sebagai suatu persekutuan hidup bersama. Kitab Hukum Kanonik memuat tentang hak dan kewajiban semua orang beriman Kristiani sebagai anggota gereja, yaitu yang dengan permandian menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, dijadikan umat Allah dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Inilah imamat umum untuk semua umat beriman yang dibaptis dalam Gereja Katolik. Dan oleh karena itu, sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing, dipanggil untuk menjalankan pengutusan yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia. Nah, ini masuk dalam dalam kitab hukum kanonik atau kanon 204 yang bisa dibaca dalam kitab hukum kanonik. Sebagai anggota gereja, kita harus menyadari bahwa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota gereja adalah demi kesempurnaan kita sendiri, di mana kita sendirilah yang akan menikmati. Maka marilah kita melihat apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja, sehingga kita nanti dapat melaksanakan dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, hak umat beriman Kristiani sebagai anggota gereja diatur dalam kanon 212 sampai dengan kanon 219, ditambah dengan kanon 227, yang secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang beriman Kristiani berhak untuk menyampaikan kepada para gembala gereja keperluan-keperluan mereka, terutama yang rohani dan harapan-harapan mereka. Kanon 212 ayat 2 atau Kanon 212 butir 2. Nah, gembala gereja adalah uskup. Uskup adalah pimpinan umat gereja lokal yang ditabiskan sesuai dengan amanat agung tahta suci untuk suatu tugas perutusan kegembalaan untuk umat beriman teristimewa, umat beriman gereja Katolik. Yang kedua, kaum beriman Kristiani berhak untuk menerima dari para gembala rohani bantuan dari hasanah rohani gereja, terutama dari sabda Allah dan sakramen-sakramen. Kanon 213. Nah, ini merupakan suatu ketentuan yang mesti menjadi hak dari para gembala yang diberikan untuk umat beriman, yaitu sabda Allah dan sakramen-sakramen. Yang ketiga, kaum beriman Kristiani berhak untuk mengadakan ibadat kepada Allah menurut ketentuan-ketentuan ritus masing-masing yang telah disahkan para gembala gereja yang berwenang dan untuk mengikuti bentuk kas hidup rohani asalkan selaras dengan ajaran gereja. Kanon 214. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan suatu hal yang istimewa bagi kita umat beriman. Kemudian yang keempat, kaum beriman Kristiani berhak penuh untuk dengan bebas mendirikan atau memimpin perserikatan-perserikatan dengan tujuan kesalehan atau amal kasih atau untuk membina panggilan Kristiani di dunia. Kanon 215. Dan ini bisa termaktu atau adanya komunitas-komunitas kategorial-kategorial, baik
biarawan-biarawati maupun komunitas-komunitas awam yang sekarang cukup banyak dan berkembang di setiap kuskupan, bahkan di setiap paroki-paroki. Yang kelima, kaum beriman Kristiani yang karena permandian dipanggil untuk menjalani hidup yang selaras dengan ajaran Injil mempunyai hak atas pendidikan Kristiani. Kanon 217. Maka gereja memberikan pendidikan iman melalui gembala dan pembantu-pembantunya serta awam-awam terdidik untuk memberikan pendidikan Kristiani seturut kehendak dari ajaran Yesus Kristus yang diteruskan oleh para rasul kepada para uskup, dan para uskup memerintahkan pembantu-pembantunya untuk memberikan ajaran iman yang selaras dengan ajaran Injil. Yang keenam, semua orang beriman Kristiani mempunyai hak atas kebebasan dari segala paksaan dalam memilih status kehidupan. Kanon 219. Ini sangat memungkinkan bahwa kehendak bebas merupakan suatu kehendak hak asasi manusia yang dihargai dan dilindungi oleh gereja, terutama gereja Katolik. Yang ketujuh, kaum beriman Kristiani awam mempunyai hak agar dalam perkara-perkara masyarakat duniawi diakui kebebasan, sama seperti yang semua hak warga masyarakat. Nah, ini merupakan suatu hak yang diberikan oleh gereja kepada awam, kepada kita, yang memang dibagi ya jenis umat. Ada umat ya yang diberikan tugas khusus ya, itu umat berjabatan, para uskup dan pembantu-pembantunya. Berikutnya ada umat inti, biarawan dan biarawati, dan umat awam yang kita sebut diri kita adalah awam. Tetapi dalam menggunakan kebebasan itu hendaknya mereka mengusahakan agar kegiatan-kegiatan mereka diresapi semangat Injil, dan hendaknya mereka mengindahkan ajaran yang dikemukakan kuasa mengajar gereja. Tetapi hendaknya mereka berhati-hati jangan sampai dalam soal-soal yang masih terbuka mengajukan pendapatnya sendiri sebagai ajaran gereja. Kanon 227. Sebagai awam kita harus tahu kebebasan kita atau batasan kita, bahwa sebagai awam kita harus menjadi pribadi seperti domba yang mendengarkan gembala-gembala, dan gembala-gembala yang memiliki hak istimewa, suatu ajaran yang berasal dari Yesus Kristus diwariskan oleh rasul-rasul, mengembalakan kita. Dan kebebasan kita adalah kebebasan yang bertanggung jawab, dan kita harus mengikuti ajaran-ajaran gereja seturut dengan ketentuan yang diatur oleh para gembala dan persekutuan para gembala baik di Indonesia, KWI, atau di tingkat dunia yang dipimpin oleh Wakil Kristus, Paus, dan pengajaran-pengajaran yang diberikan harus disampaikan kepada kita melalui gembala-gembala, dan kita harus mewartakan itu sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada kita. Berdasarkan hak umat beriman sebagai anggota gereja Katolik seperti yang tertuang dalam kutipan kitab hukum kanonik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kita sebagai anggota gereja Katolik memiliki hak antara lain sebagai berikut. Pertama, dalam bidang liturgi. Liturgi merupakan salah satu bidang karya gereja. Oleh karena itu, umat memiliki hak memperoleh pelayanan dalam bidang liturgi ini. Untuk itu, maka kita memiliki hak untuk mengikuti misa yang diselenggarakan oleh ketentuan yang sah oleh gereja, dan ketentuan yang sah itu adalah ketentuan yang memang sudah diamanatkan oleh gembala kepada para pembantu-pembantunya. Maka kita mengikuti misa pada setiap hari Minggu
sesuai dengan paroki-paroki kita, atau mengikuti misa di mana terdapat pelayanan sakramental dalam gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik dimanapun kita berada. Hak-hak itu antara lain yang pertama mendapatkan pelayanan rohani, dan hak ini memang diberikan kepada umat beriman yang ditentukan secara umum dan khusus oleh gembala dan pembantu-pembantu gembala kita. Kemudian mendapatkan pelayanan sakramen, dan ini merupakan sesuatu hak dari umat beriman. Kemudian yang ketiga, mengadakan ibadat sesuai ritus yang ditetapkan. Ritus yang ditetapkan harus mengikuti ajaran gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik, dan mengikuti ajaran universal dari pimpinan paus, dan mengikuti ketentuan-ketentuan khusus yang dimungkinkan oleh uskup setempat untuk mengikuti sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Kedua, dalam bidang pewartaan. Pewartaan juga merupakan salah satu bidang pelayanan gereja. Bidang pewartaan selain menjadi kewajiban sekaligus menjadi hak setiap anggota gereja, yaitu yang pertama, ikut serta dalam pewartaan Injil. Setiap umat beriman ikut serta dalam pewartaan Injil seturut kehendak Kristus melalui ajaran warisan para rasul dan diwariskan kepada para uskup. Dan pewartaan Injil ini merupakan suatu karya nyata dalam keikutsertaan kita sebagai umat beriman yang ditentukan oleh gereja. Dan pewartaan Injil itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau ajaran gereja, dan juga sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus yang diwariskan kepada para rasul dan diwariskan kepada para uskup. Dan pewartaan Injil ini merupakan suatu ketentuan sebagai umat beriman untuk menjadi pribadi yang mewartakan Injil dimanapun berada. Kedua, umat beriman juga berhak memperoleh pendidikan Katolik. Sebagai umat beriman, kita berhak memperoleh pendidikan Katolik, baik di gereja yang ditentukan, di paroki-paroki, stasi-stasi, wilayah-wilayah, lingkungan-lingkungan, atau di kuskupan dalam bentuk yang luas dalam gereja lokal, kemudian dalam kepikepan atau dekanat, atau pendidikan Katolik yang universal dimanapun terdapat pendidikan Katolik yang memiliki izin dari otoritas gereja setempat maupun otoritas gereja universal yang merupakan suatu pendidikan Katolik dan teristimewa pendidikan Katolik yang mendidik para calon diakon atau calon imam atau orang-orang yang terdidik untuk membantu tugas pengembalaan umat beriman, dan awam yang diberikan tugas dalam pelayanan-pelayanan yang sifatnya tidak lazim atau istimewa karena hal-hal keterbatasan pelayanan. Yang ketiga, dalam hak kebebasan. Hak kebebasan adalah merupakan hak asasi manusia. Demikian juga hak kebebasan ini dimiliki oleh setiap anggota gereja seperti hak untuk berserikat. Makanya gereja memberikan fasilitas-fasilitas atau kemungkinan-kemungkinan untuk membentuk ormas-ormas Katolik, semisal Wanita Katolik RI, Pemuda Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI, Ikatan Sarjana Katolik, ISKA, Forum Masyarakat Katolik, FMKI, ya, kemudian ada Fox Point, dan berbagai macam ya komunitas-komunitas iman untuk membentuk komunitas awam beriman yang luar biasa. Kemudian yang kedua, hak memilih status kehidupan. Umat beriman diberikan kebebasan
untuk berkehidupan, baik berkeluarga maupun terikat atas sesuatu kebebasan yang diatur atau telah ditentukan oleh diri pribadi. Ditentukan diri pribadi artinya kehidupan yang baik dan benar, baik kehidupan secara komunal, komunitas, terikat pada kaul-kaul atau terikat pada aturan-aturan, hidup membiara, dan hidup bermasyarakat, dan berhak untuk hidup pribadi, dan diatur oleh kebebasan kehidupan yang terikat atas norma-norma negara, dan juga kehidupan berkeluarga yang juga diatur oleh norma-norma negara, tetapi juga diikat oleh norma-norma gereja, aturan-aturan gereja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada paruh kedua kita akan lebih diajak untuk melihat hak dan kewajiban umat beriman seperti kita, agar kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh dalam karya agung Allah, dalam iman warisan yang diwariskan oleh Yesus Kristus kepada para rasul, dan dilestarikan dan diteruskan oleh para gembala, yaitu para uskup, sebagai suatu bentuk cinta kasih kepada Tuhan Allah dan sesama. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.